Bahwa Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menyebutkan ma'anna abid la yakhlu 'anil ilm. Padahal orang yang ahli ibadah itu nggak kosongan ilmunya, pasti punya ilmu masih, walaupun nggak banyak. Tapi karena mulianya ilmu, seorang ahlul ilmi yang mengamalkan ilmunya yang manfaat, itu lebih afdal dari 1000 orang ahli ibadah. Gimana dengan orang awamnya? Kalau sama orangnya mungkin 1 miliar. Satu orang alim yang manfaat ilmunya lebih afdal dari 1 miliar orang awam yang tidak ahli ibadah. Kalau sama orang ahli maksiat 1 triliun. Satu orang ahli ilmu yang manfaat ilmunya lebih afdal dari 1 triliun orang ahli maksiat. Ini perkiraan aja. Lah kalau yang enggak beriman sama Allah, yang kafir. Satu orang ahlul ilmi yang manfaat ilmunya lebih afdal dari apa dukuri triliunnya? Triliun, biliun. Al-muhim, nolnya enggak kelihatan sudah. Jadi orang alim 1 meninggal lebih afdal daripada lebih berat dukanya daripada 1 miliar orang ahli maksiat. Makanya dikatakan bahwa kalau meninggal orang alim, zulmatun fil Islam. Kalau orang alim meninggal itu seperti lobang. Bumi ini lobang, la yusudduha, dia nggak bisa ditutup. Lobang tersebut makhtalafal lailu wan nahar, mau berbulan-bulan, bertahun-tahun, hari pindah hari, nutupnya sulit. Karena itu orang alim meninggal itu berat. Gimana? Khairun min alfi abid. Alf abid. Kemudian wawarat waruwiya awarawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib anin Nabi. Sayyidina Ali meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, alaikum bi khamsin, carilah 5 hal ini. Ya. Jadilah kau 5 ini. Yang kalau kalian lau rahiltum fihinna, kan kalau engkau berjalan untuk perjalanan yang begitu jauh untuk mendapatkan ini, lan dhamaitumuhunna qabla an tudriku mithlahunna. Kau betul-betul mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Karena ini intinya ilmu. Pertama, la yarju abdun illa rabbah. Belajarlah engkau jadi orang yang tidak pernah berharap kecuali sama Allah. Tidak pernah bersandar kecuali kepada Allah. Sayangnya kita masih bersandar kepada materi. Kita bersandar kepada orang tua, kita bersandar kepada istri, kita bersandar ke suami, kita bersandar kepada manusia. Belajarlah engkau untuk tidak berharap, tidak bersandar kecuali kepada Allah. Kalau bisa istimewa. Kita kalau bisa dapetin ini, perjalanan sejauh manapun tidak ada nilainya untuk mendapatkan hal yang besar ini. Yang pertama ini. Yang kedua,
La yakhafanna illa dzambah. Nggak ada yang ditakuti kecuali dosanya. Ente boleh nggak takut sama manusia, tapi jangan nggak takut sama dosa. Kalau orang sudah nggak takut sama dosa, dia akan terjerumus dalam kemaksiatan dan mati su'ul khotimah. Orang yang nggak takut sama dosa itu cuma orang munafik. Kalau orang mukmin takut, sebagaimana di Mukhtasar Riyadhus Shalihin atau di Riyadhus Shalihin disebutkan itu. Bedanya orang mukmin sama munafik itu apa? Kalau mukmin melihat dosanya itu seperti berdiri di sebelah tebing yang tebingnya itu mau jatuh. Coba ente bayangin, ente berdiri di gedung bangunan ini di bawah situ, pas gempa, ente lari apa ente peluk, ahlan wa sahlan. Gimana ente takutnya? Bisa enggak tidur di situ, bisa enggak ente? Bisa enggak anda tidur di sebelah tebing yang gempa yang mau jatuh? Enggak bisa. Orang mukmin kalau lihat dosanya enggak bisa tidur. Kepikiran, stres. Sebelum dia betul-betul bertobat kepada Allah. Itu orang mukmin. Orang munafik lihat dosanya seperti lihat lalat yang hinggap di hidungnya. Sangat meremehkan. Ya. Rob karim. Ente ma'akrab karim wa ma'akrab syadidul iqab. Ente lupa apa? Allah bukan cuma dermawan, kasih sayang, tapi Allah juga maha kuasa membalas dengan balasan yang sangat pedih bagi hambanya yang bermaksiat. Maka itu kita diajarkan untuk takut sama dosa kita ini. Siapa di antara kita ini yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa ini. Kita bukan malaikat, juga bukan nabi. Insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia yang sumbernya salah, sumbernya lupa. Kalau stres itu jangan stres dunia, tapi stres mikirin dosa kita. Karena tidak ada yang paling bahaya. Adhar lil insan mithla dzam. Tidak ada yang paling bahaya buat manusia seperti dosanya. Yang ketiga, la yastahyi man la ya'lam an yata'allam. Gak malu orang yang gak ngerti itu belajar. Orang gak ngerti malu belajar itu sudah tidak akan bisa jadi orang alim. Saya dulu waktu belajar sama guru saya masih ingat. Ma'al Habib Al-Ustadz Shalih bin Ahmad Al-Idrus. Ente tahu, waktu pertama kali anak duduk sama beliau, pertama kali duduk nih, pertama kali hari pertama taklim, apa yang disampaikan beliau? Yamna'ul ilma thnan, yamna'ul ithma ithnan. Yang mencegah kau dapat ilmu itu dua. Yang pertama, al-kibir, sombong. Tak mau belajar kepada orang yang mungkin lebih muda dari dia atau lebih baru. Tak mau taklim, mau belajar kecuali yang nasabnya di atasnya minimal sama. Ini tidak alim-alim. Yang mencegah ilmu itu yang pertama sombong. Kalau sudah orang di hatinya ada sifat sombong, nggak mungkin alim sudah. Khudh hadzal hubar. Seperti mana syair mengatakan apa?
Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayfi harbun lil makanil ali. Ilmu itu nggak matching, nggak nyambung, nggak bisa didapat oleh seorang pemuda yang sombong. Sebagaimana dataran tinggi nggak akan digapai banjir. Banjir itu dataran rendah. Makanya yang rendah dapat air. Tapi kalau dataran tinggi, gunung, nggak mungkin banjir. Kenapa dia tinggi? Ilmu itu diibaratkan air. Kalau kita rendah, dapat banyak. Banjir ilmu. Tapi kalau kita tinggi, nggak dapat apa-apa. Pertama, ya, wasiat guru saya dulu. Pertama. Yang kedua, haya. Malu. Malu nuntut ilmu. Ya. Karena umurnya sudah hampir 30, malu nuntut ilmu. Dia tambah bahlul nanti. Arba'in tambah bahlul, khamsin tambah bahlul. Ya. Kan Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari yang mengikhtisar kitab Minhaj. Kitabnya judulnya Manhaj. Hatta judulnya diikhtisar. Kan artinya Imam Nawawi punya kitab Al-Minhaj. Beliau ikhtisar Manhaj. Hatta fi unwannya diikhtisar. Ya. Itu nuntut ilmu umurnya berapa? Ada yang bilang khamsin. Dulunya orang biasa aja. Umur 50 tahun itu baru belajar. Wa yulaqab bi Syekhul Islam fi sab'in. Setelah 70 tahun baru disebut Syekhul Islam. Makamnya dekat sama Imam Syafi'i, Abu Zakaria Al-Ansari. Karena tidak malu belajar jadi alim. Karena hayat. Mosok anak mondok, mosok anak belajar izin, dilihat orang malu anak. Malu dan sombong. Ini namanya haya yang bukan pada tempatnya. Ente malu dilihat belajar, tapi ente tidak malu dilihat bahlul, dilihat bodoh. Maka itu, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini kurang apa hadirin? Allahumma alimhu ta'wil. Langsung dapat dari Rasulullah doa. Panggilannya siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Habrul ummah. Habr bukan bahar. Habrul ummah. Pokoknya kalau ikhtilaf qaulus sahabah, qaul Ibnu Abbas itu. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil, doanya Rasulullah. Ya Allah, pahamkan dia agama dan kemudian ajarkan kepada dia ilmu ta'wil. Saking alimnya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu. Hadirin. Kalau bikin pertanyaan tergantung temanya. Jam ini buka faraid. Jadi kalau siapa tanya masalah waris, jam ini. Semua istifta, minta fatwa waris, luar semua waris. Kalau ada yang tanya tentang tafsir Quran, jam sekian. Kalau ada yang tanya adabul Arab, nahwu shorof ini, jam sekian. Sudah ada kayak Abdullah bin Abbas ini. Dan Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah. Ya. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abbas amun Nabi. Saudaranya Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi. Bani Hashim. Dan yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Apalagi Abbas pamannya. Sampai dipanggil ya abadi.
Bukan ya ammi ya abati, bapakku. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas nggak malu untuk datang ke Abdullah bin Mas'ud untuk tanya masalah ilmu. Kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu gimana nggak alim yang megang sandalnya Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, di situ Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu ada. Sampai katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran kecuali saya tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan sebab turunnya. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Pendeknya segini. Makanya itu jangan remehkan orang pendek. Ya. Ada Abdullah bin Mas'ud yang begitu alim. Walaupun kecil katanya Rasulullah, di sisi Allah, di mata Allah, lebih besar dari gunung Uhud. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Alim sudah. Abdullah bin Mas'ud karena lebih lama menemani Rasulullah dan belajar kepada Rasulullah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau punya pertanyaan ke beliau, tapi coba lihat caranya. Gak pernah beliau ngetok pintu, jadi nunggu di depan sampai Abdullah bin Mas'ud itu keluar baru tanya. Gak ada santri ngetok pintu rumahnya Ustadz, itu gak ada. Santri edan. Gak ada ngetok tok Assalamualaikum Ustaz Jamalnya ada. Lagi tidur, bangun nih apa? Ana mau tanya ini marfu apa mansub? Tak lukup kon. Gak boleh ada santri ngetok pintu. Rumahnya Ustadz itu gak boleh. Tunggu. Ditunggu. Kecuali darurat, ada yang sakit atau apa ngetok itu. Yang lain dari itu ngetok, apalagi mau tanya, tidak boleh. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah sedang ngetok pintu rumahnya, nunggu. Wah, nunggunya nggak sebentar. Sampai saking lamanya beliau duduk di depan rumahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sampai ketutup debu. Karena waktu itu tidak ada aspal, tidak ada paving. Jadi padang pasir. Jadi kena ini sampai semuanya ini debu. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud keluar, kaget melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah itu. So, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud jangan diajari tentang mahabbat Ahlul Bait. Karena yang ngajari langsung Rasulullah. Ya Allah, ya bin Abbas, lima taf'al dzalik. Ada apa itu seperti ini? Ketuk pintunya rumah Abdullah bin Mas'ud. Ente sepupu Rasulullah, ente Bani Hashim, ente. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadha allamana Rasulullah bi ulama'ina. Seperti inilah kami diajarkan oleh Nabi untuk memuliakan ulama kami. Ini nanti kalau ada orang alim, ikram, muliakan. Seperti itu Nabi mengajarkan sahabatnya memuliakan yang alim. Hakadha allamana Rasulullah bi ulama'ina. Sudah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dilawan. Setelah ditanya apa-apa, kenapa? Ada yang tanya masalah. Setelah semuanya tanya masalah, selesai, jawab, pulang Abdullah bin Abbas. Izin pulang. Wah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mau keluar juga waktu itu. Dia nggak tahu kalau ada tamu kan. Keluar, ketika mau naik ontanya, minta tolong untuk pegangkan, tapi dicium tangannya sama
sama Abdullah bin Mas'ud, dicium tangannya. Kaget Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah bin Mas'ud, ente lebih tua, lebih alim, ente sahabat Nabi, lebih lama dari anak. Kenapa kau cium tanganku? Aku ini masih muda, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jawabannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hakadha 'allamana Rasulullah bi ahli baitih. Seperti ini juga dulu aku diajari oleh Rasulullah untuk memuliakan ahli baitnya. Makanya di Tahrim ini hatta Syekh Fadl, mufti Tahrim nomor 1, kalau ketemu habaib kayak Habib Umar, Habib Salim dan lain-lain, cium tangan. Hatta inti mufti. Alim kayak apa? Lalu ketemu ahli bait cium tangan. Kenapa? Ittiba bisahabil jalil Abdullah bin Mas'ud. Hanya mampukah ahli baitnya ini menjaga hatinya? Kalau mampu, tidak apa-apa. Kalau tidak mampu, jangan. Karena tidak sedikit ulama min ahlil bait yang nggak suka dicium tangannya. Seperti siapa? Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus atau Abu Bakar al-Adni. Jamrah ala yadi khairun min takbil yad. Nanti mending tangan anak nanti kasih apa? Jamroh, arang tuh. Nyos, itu lebih afdol daripada cium. Enggak suka. Nah, itu pilihan. Jadi pilihan. Kalau ente merasa bahwa ente tidak pantas atau ente merasa bahwa ini nanti ngerusak hati dan jangan mau dicium yang ahlul bait. Tapi yang bukan ahlul bait berikan haknya. Hakadha 'allamana Rasulullah bi ahli baiti. Kalau dikasihkan, ya sudah, tidak apa-apa. Hal yang gus qadruk inda Allah. Bal irtafa. Ahlul baitnya saya ajarkan, yang ahlul bait, yang habaib ini saya ajarkan. Jangan mudah-mudah untuk dicium tangan. Apalagi sampai tangannya digini. Ente Fir'aun. Ya. Kalau ente sampai tidak punya sopan santun, upaya tarik, kecuali murid ente yang fadl. Yastahi man la ya'lam an yata'allam, ya, wala yastahi, tidak malu orang kalau tidak punya ilmu itu belajar, karena yamna'ul ilm itu haya wal kibir, dua itu. Kalau ente punya haya wal kibir, jangan jadi santri, percuma ente. Sampai kapan pun tidak bisa alim. Wala yastahi alimun idza su'il amma la ya'lamu an yaqula Allahu a'lam. Yang keempat ini ya. 3 apa 4? 4. Orang alim itu nggak malu kalau ditanya pertanyaan, kemudian dia nggak bisa menjawab Allahu a'lam, Allah yang paling tahu. Jangan takut. Ustaz, ana mau tanya hukum gini. Ente ingat nas. Jangan perkiraan, jangan fatwa, ente bukan mufti. Ustaz gimana ya? Kalau menurut ana ya. Kalau menurut ente Rabbul Alamin, menurut ente. Ente syari' wala kif. Nabi Muhammad tidak menurut ana. Allah wa ya. Ente ngomong kalau menurut ana ya, apalagi ini orang bodoh di televisi kadang-kadang merasa alim. Kalau menurut saya ya ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena menurut saya ya. Oke, menurut saya. Mungkin menurut pemahaman saya dari kitab dan sunnah, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya tidak boleh. Ya. Jangan malu. Pokoknya kalau ada orang tanya, ente nggak bisa jawab, ingat-ingat. Imam Malik itu ditanyai 20 pertanyaan, cuma dijawab 3. 20. Orang datang dari jauh bawa 20 pertanyaan, ditanyakan. Imam Malik mah hukum kata, nggak tahu, wallahu a'lam, oh ini haram, ini halal,
Ini afdal tarku ini. Wis, wal bagi Allahu a'lam. Kif Imam Malik. Ini orang alim yang kayak gini. Makanya dikatakan di kitabnya Imam Haddad, Allahu a'lam nisful ilm. Setengahnya ilmu adalah beraninya kau mengatakan Allah yang Maha tahu. Ana enggak tahu. Ya. Apalagi ana pernah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit di Dalwa waktu itu ditanya oleh seseorang. Dua pertanyaan, yang satu masalah tauhid, yang satu masalah tasawuf. Yang masalah tauhid dijawab sama Habib Zain. Ini hukumnya begini, begini, begini. Adapun yang kedua masalah tasawuf tentang maqamat fil wilayah dan lain-lain, beliau jawab, jangan tanya saya, tanya orang-orang sufi aja. Nah, kalau Habib Zain tidak sufi, terus kita ini apa? Jadi Habib Zain itu sampai seperti itu, nggak malu untuk mengatakan is'al sufi. Dia tanya sama orang-orang yang sufi, dia tanya sama orang-orang yang hatinya bersih, yang ahli maqamat fi ilmi tasawuf fil wilayah, tanya mereka, jangan tanya saya. Nggak malu. Kita orang kan haya, apalagi ditanya di radio, tanya di podcast, apalagi tanyanya langsung, nggak bisa jawab, haya ini. Jangan takut. Bahkan Anda pernah tanya Mufti Syekh Muhammad Al-Khatib pertanyaan di bab zakah. Beliau mengatakan kelihatannya jawabannya seperti ini, tapi datangi saya lagi, saya akan memastikan kitabnya. Itu Mufti Tarim. Makanya hati-hati kalau mau jawab pertanyaan dan apa itu, jangan malu untuk ngomong Allahu a'lam. Ajra'ukum fil futya ajra'ukum fin nar. Orang yang gampang-gampangnya mengeluarkan fatwa halal ini haram, ini halal, ini haram, orang yang paling berani masuk neraka. Ya. Wa'lamu anna manzilatas sabri minal iman. Terus setelah ngomong tentang ilmu, tentang jangan malu dan lain-lainnya, dikasih tahu, ketahuilah bahwa kedudukan sabar itu pada keimanan seseorang seperti kedudukannya kepala di jasad. Seakan-akan mengisyaratkan bahwa mau jadi orang alim, mau jadi thalibul ilm, sabar. Sabar. Ya. Kenapa? Sabar itu dalam keimanan seperti kepala pada jasad. Makanya kalau hilang itu kesabaran, hilanglah keimanan. Orang kalau sudah nggak sabar, imannya kurang. Dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang belajar satu huruf daripada ilmu, Allah ampunkan untuknya dosa-dosanya. Battah itu qat'an. Battah itu qat'an. Pasti. Ya. Barang siapa yang nuntut ilmu kayak kita ini, dosa ini diampuni sekarang ini. Dalam riwayat disebutkan, sesungguhnya ada dosa yang tidak diterima taubatnya kecuali bithalabul ilm. Ya. Barang siapa belajar ilmu, diampuni dosanya oleh Allah. Wa man wala habiban fillah ghafarallahu lahu. Wala ay nasara. Apa nasara itu? Mendukung, membela seorang yang dicintai karena Allah, yaitu para ulama, para aulia. Membela aulia, membela para ulama, maka diampuni dosanya oleh Allah. Wa man nama ala wudu'in ghafarallahu lah. Barang siapa yang tidurnya pakai wudu dulu, diampuni dosanya. Apalagi yang di batu. Kalau yang di Surabaya tidur wudu dulu terus tidur, pahalanya mungkin 1 gunung emas. Kalau yang di batu 10 gunung emas.
Karena kalau mau tidur wudhu dulu dingin. Tahu pahala itu tergantung payah. Ya. Di Hadramut enak kalau musim panas. Mungkin 8 bulan itu banyak panasnya. Wudhu apa itu anget semua airnya. Tanpa air panas sudah anget. Enak. Tapi kalau ente musim dingin, pahalanya lebih double. Kemudian man nadhara fi wajhi akhi ghafarallahu lah. Barang siapa yang memandang dengan pandangan kasih sayang, mahabbah, takdir, pengagungan, menghargai kepada saudaranya, diampuni dosanya oleh Allah. Ya, makanya kalau lihat saudaranya itu jangan suudzon, jangan prasangka buruk, tapi dengan pandangan ta'zim dan keagungan diampuni dosanya oleh Allah. Terakhir, waman ibtada'a bi amrin wa qala bismillah, dan barang siapa yang memulai segala perkaranya ya, yang baik, yang dianggap penting oleh syariat, Allah ampuni dosanya. Ya. Maka itu Sayyidina Hasan bin Ali berkata kepada anak-anaknya, ya, innakum sigharu qaumin yushik antakuna kibara akharin. Kalian ya kecil, sigharu qaumin ya, tapi hampir menjadi afdal atau menjadi besar dengan ini. Apa itu? Ta'allamul ilma. Ya, kamu sedikit, tapi kalau dengan ilmu itu jadi besar. Besar tanpa ilmu jadi kecil. Kayak Yahudi itu, Bani Israel ini. Israel ini jumlahnya berapa? Berapa juta? Tapi yang megang bank dunia, yang megang media sosial sedunia ini semua Yahudi. Dikit, tapi karena pinter jadi banyak. Banyak, tidak punya ilmu jadi bahlul. Jadi kecil. Dibuat mainan sana, dibuat mainan sini. Ghutha isail. Kayak buih banyak tapi kena air golak sudah. Ya. Makanya belajar. Ya. Kita kalau mau punya kualitas, ya ilmunya harus ditambah. Kemudian faman lam yuhsin minkum an yu'addiyahu aw yahfadhahu falyaktub wal yadha fi baiti. Yang enggak bisa ngapal, ya, yang enggak bisa belajar pinter, minimal tulis, simpan di rumahnya. Ini sering dipakai dalil untuk pentingnya nulis dalam thalabul ilm. Karena seorang thalabul ilm ini harusnya nulis sekarang sudah. Fawaid ditulis, ini ditulis. Ya, al-ilmu saydun wal kitabatu kaiduh. Ilmu itu kayak ikan, apa ikan ini? Ilmu itu kayak ikan atau kayak buruan. Saydun itu barang buruan, kijang atau barang buruan, hewan buruan. Al-ilmu wal kitabatu, nulis ini kaiduh, gaid? Pancingnya, tembaknya, semuanya. Ya, al-ilmu saydun wal kitabatu kaiduh. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Qayyid, ikat yang kenceng barang atau hewan buruanmu itu dengan tali yang kuat. Jadi kalau ente buru ikan atau buru kijang, begitu tembak atau dipanah atau ditombak dan
langsung dipegang, ikat kakinya, ikat supaya nggak lari. Wa minal hamaqati antasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiki taliqah. Termasuk orang bodoh, orang yang setelah dia berburu nggak ditali, nyari lagi, ininya hilang. Dapat yang satu, yang pertama udah hilang. Makanya tulis, ballpoint sama kertas ini adalah senjatanya tolabul. Silahu talibul ilm ini ya ini. Ya. Ma kutiba qarra wa ma hufidha farra. Kalau yang ditulis meresap ada. Tapi kalau yang dihafal hilang. Wa qad dha'al ilmu wal fiqhu ayyuhal walad wal ikhwan ala ahli hadhiz zaman. Hilang ilmu, ya. Hilang yang namanya fikih, mana halal haram. Wahai segenap anak-anakku dan saudaraku, di zaman seperti ini orang sibuk dengan ilmu dunianya hingga ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir hilang semuanya. Lidha'fil iman, karena lemah imannya. Mereka istighaluhum bil fani, sibuk ngurusin dunia. Lebih penting belajar manajemen daripada belajar baca Quran. Lebih penting bahasa Inggris daripada bahasa Arab, bahasa Quran. Lebih penting untuk belajar dunia, komputer dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fas'au bihimmah qawiyah. Ayo upayakanlah dengan semangat yang kuat. Tergantung dari tokoh dan kemampuanmu. Untuk apa? Fi raddi ma qadartum alaihi min dzalika dha'i'. Untuk mengembalikan ya, barang hilang tersebut ini. Barang hilang ini ayo kembalikan, ayo semampu. Dengan apa? Bikin pesantren, dakwah, masjid, bikin pengajian sana sini. Ayo, ini adalah upaya kita mengembalikan orang-orang ini untuk belajar ilmu yang wajib buat mereka. Agar kalian termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah dalam suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Belajarlah kitab fikih di tangan seorang guru yang muafik. Muafik itu bukan mukhalif, artinya adalah yang soleh. Apa? Kitab Minhajut Talibin lil Imam Nawawi. Kalau kitab fikih Minhaj lil Imam Nawawi. Itu akhir kitab. Istilahnya umdahnya fikih itu di situ sudah kita. Ya. Atau di bawahnya dikit kitab Umdah li Ibn Nagib. Atau kitab Fathul Mu'in lil Malibari al-Hindi ini. Malibari itu di Malibar di India. India itu banyak Syafi'i di sana. Banyak orang mazhab Syafi'i alim. Itu punya kitab Fathul Mu'in. Atau kitab Al-Ghaya wa Tagrib di Ibn Syuja'. Atau Mukhtasar Asy-Syaikh Abdullah Balhaj Bafadhal. Atau Mandumatuz Zubat li Ibn Ruslan. Ya. Dan syarahnya. Ya. Ada kitab di sini Al-Fusni, sarahnya apa itu namanya Zubat, banyak sarahnya Zubat. Atau paling tidak Safinatun Najah li Ibn Sumair bin Sumir. Kitab Safinatun Najah itu minimal. Wala akal, kalau masih tidak bisa lagi, minimal lagi adalah Risalatul Jami'ah lil Habib Ahmad bin Zain al-Habashi. Di situ ada fikih dan tasawuf. Kemudian disebut min kalami salaf, ya. Ini apalkan. Al-Habib Abdurrahman Segaf
bin Muhammad bin Ali Maulad Dawilah. Beliau berkata, "Man la qara'al muhadzab ma'araf qawaidil madhab." Belajar tuh muhadzab itu. Apa syarahnya itu? Majmu' syarah muhadzab. Yang ngarang Majmu' siapa? Imam Nawawi. Itu loh, kitabnya ada di situ. Berapa jilid itu? 27 jilid. Kalau ente baca kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, aduh. Hampir semua ada khilaf. Megang laki perempuan, tangan ini batal atau tidak? Ada 10 gol enggak tahu. Kalau ente sudah belajar muhadzab dari juz 1 sampai 27 baru itu alim itu. Ya. Barang siapa yang enggak belajar muhadzab, enggak tahu qawaidul madhab. Wa man la qara'at tambih. Ada kitab namanya tambih, ada di maktabah itu. Ada semua, jangan khawatir, teman belum baca itu aja. Apa? Falaisa bin nabi. Kalau enggak baca tambih belum sadar atau belum apa? Ya, belum sadar, mesti mantabah, mesti belum ya. Kemudian waman la qara'a tambi falaisa bin waman la tala al ihya fama fihi haya. Kalau enggak belajar kitab Ihya, enggak punya haya, enggak punya rasa malu. Ya. Kemudian waman la lahu wirdun fahuwa girdun. Man la lahu wirid fahuwa girid. Orang kalau enggak punya wirid girid. Kalau orang enggak baca wirid, jadi kalau pas inti di mana masjid pada baca wirid padahal Jumat, padahal sholah itu, terus ada yang turun ya hanun nang jeding, kata girid. Mana lahu wirid bahwa girid. Waktunya wirid masuk kamar, waktunya wirid lari, ada girid. Is biasa enggak mau. Anu girid, mayah wirid. Ya. Nanti kalau ada yang kayak gitu, nanti bilang enggak usah sarungan nanti girid. Enggak punya aura nanti. Fagra'u syai'an min kutubi tauhid walau aqidatul Ghazali allati iftatah bihal juz'u tsani min al-ihya wala aqal min aqidatil awam lil Marzuqi. Kitab tauhid banyak ya, kalau bisa aqidatul Islamnya Imam Haddad, aqidatul Imam Ghazali, atau minimal aqidatul awam ya. Wallahu a'lam bi as-shawab. Sirrul Fatihah.